dan juga The Pillar Jelayer. Udah ada Camille di sana yang di shadow, udah langsung aja di pick untuk tim The Pillars. Udah ada Zik, Akali, lalu Diana dan juga satu Braum di sana bakalan langsung di ban. Dan untuk tim Onyx mereka bakalan mempermainkan seorang Poka. Nah, ini menarik banget nih. Poka sempat ngegunain Gragas side lane dan dia nge-build tank. Itu bisa banget dipakai sebetulnya buat nge-counter play. Ya mungkin satu advantage dari tim musuh juga yang memiliki keuntungan untuk bermain di early game juga. Jadi Gragas ini oke banget sebetulnya. Dan ternyata di sana udah ada Galio juga yang diamankan oleh seorang Phoenix yang nantinya mungkin akan dikasih menuju terhadap Hanyega. Benar, dan juga memang dengan Gragas tank mungkin bisa memaksimalkan damage dari ADC-nya ya atau ADR-nya. Jadi memang manfaatin banget nanti dari mid laner-nya atau mungkin dari si Sugaja, karena Galio sendiri kan memang sakit ya, itu Win of War-nya masih sakit banget. Dan ada Vi langsung diamankan juga di mana Orianna kali ini di sebelah kiri dan juga Kaisa. Betul. Wow, dan ternyata Ezreal. sudah di sini masih dengan Ezreal-nya ya kan. Sedangkan itu untuk The Pillar Jelayer dengan total 3 champion yang sudah mereka pick di sini dari Orianna, lalu juga ada Kaisa dan juga Camille. Bisa gue bilang untuk spell casting dan juga beberapa positioning awareness-nya harus lebih diperhatikan karena lawan Onyx ini bener-bener bukan main-main. Mereka ini dengan typical champion yang seperti ini mudah banget buat in out combat dan juga untuk melakukan satu dive in dari seorang Vi dan juga Galio-nya. Benar, tapi kalau misalkan gue lihat di sini sih sebenarnya mereka itu atau si Sujan yang ngambil Ezreal tuh karena Kaisanya diambil sama sebelah kiri ya. Dan juga ada Braum yang di ban, menurut gue mereka udah tahu satu sama lain. Biar gak keluar Wukong sama Braum ya. Dia gantiin itu sama Janna buat nge-cover si Kaisa. Dan juga mereka punya mid laner yang cukup sakit juga yaitu Orianna. Cuma kan sekarang kan lebih ke ini ya late game, mid game ke late game lah. Oke, dan ternyata di sini dari Gragasnya akan digunakan oleh seorang Goff, tapi masih tetap dengan tipikal item tankinya mereka. Dan karena support juga. Bener, karena support juga Goff di sana ya. Dan kalau misalnya kita lihat juga di sini Galio-nya bakalan digunakan oleh Hanyega. Dan sisanya sepertinya sama, yaitu Phoenix dengan Vi dan juga Susu Gajah di sini dengan penggunaan Ezreal-nya. Wow, dari segi drafting di sini udah seru banget sih. Dan gue ngelihatnya untuk drafting yang dibikin oleh tim The Pillars Jelayer, mereka di sini nggak mau takut dalam segi drafting. Gue ngelihatnya mereka tuh bener-bener kayak udah all out aja, kita let it flow, keluarin semua power kita hari ini. Bahkan mereka masih tetap pede untuk keluarin Wukong juga. Bener. Di saat mereka juga sebenarnya bisa ngambil Jarvan sih. Iya ya, dari kayak sebelah kiri. Iya, kayak mereka tuh di sini ngebutuhin badan banget nggak sih? Karena mereka udah gunain Wukong, lalu di sana ternyata mereka bakalan last pick menuju ke arah Janna. Oke, ternyata gamenya udah ready. Kita bakalan langsung aja masuk menuju ke arah game yang kelima di hari ini, pastinya antara Onyx Esports dan juga The Pillars Jelayer. Benar, jadi langsung aja diramaikan tentunya guys. Kira-kira siapa yang bakal menang juga. Dan ada pergerakan dari Gragas bakal coba untuk open jungle terlebih dahulu. Ada kasih barrel roll, udah meledak juga ke arah seorang Omega kali ini. Tercicil sedikit oleh seorang Sujah, tapi masih bisa mundur lah ya, masih main aman-aman awal-awal lah. Betul. Ini kalau misalkan gue lihat ya, dari segi tim Onyx Esports, mereka laning pace di arah bottom lane akan sedikit menyulitkan mungkin untuk tim The Pillars Jelayer. Karena balik lagi, Gragas di sini memiliki rolling barrel. Lalu dari seorang Ezreal juga di sini memiliki satu output skill, yaitu Mystical Shot. Dan juga untuk sejauh ini pastinya kita masih nunggu menit 4 aja, mereka bakal laning pace masing-masing aja. Dimana kalau misalnya lihat ternyata memang Galio sendiri untuk di arah mid lane itu masih bisa untuk melawan ini Orianna ya, sangat tercicil banget, bahkan bisa di zoning out lagi. Win over lagi kali ini ke arah seorang Bidao. Yes, dan balik lagi nih, gue mau bahas soal Galio-nya itu sendiri. Galio sempat dapetin satu adjustment juga dari segi pasif ya, udah ditambahin dari segi timingnya. Dan kita tahu sendiri Galio di sini Win of War itu dia mendapatkan 2 kali damage kalau nggak salah, antara interval dan juga kontak ya. Jadi kalau misalkan udah kena kontak, udah otomatis kena interval yang pertama. Jadi kalau menurut gue, poking dengan penggunaan Win of War ini udah pasti bakalan jadi nilai plus untuk si Galio itu sendiri. Dan walaupun dari segi Justice Punch-nya di sini benar-benar dikurangin dalam segi jarak ya, tapi dia ngebutuhin tuh Win of War ya sebenarnya. Justice Punch itu hanya untuk follow up aja. Bener, apalagi kalau misalkan dia mau maju ke depan gitu kan, pakai Justice Punch-nya, habis itu langsung di Field of Duran, ketarik kena taunting, langsung dikasih Win of War tuh benar-benar damage-nya maksimal banget. Betul. Itu ngebuat kayak musuhnya itu lu kena damage-nya langsung bocor parah sih Pak, pasti langsung bonyok banget. Yes. Dan dari arah top lane-nya juga di sini dari seorang Lim ya, dia nggak takut untuk laning pace lawan Poka. Walaupun gue di sini champion tipikal melee dan juga harus trading hit dengan jarak yang lumayan dekat, tapi gue di sini masih memiliki yang namanya tactical sweep dan itu jaraknya lebih panjang dibandingkan toxic atau poison yang dimiliki oleh seorang Sing itu sendiri. Masih ada barrel roll juga, bakal kena Holding Gale dari seorang Phoenix, gak jadi masalah karena dapat satu camp juga dari jungle lawan. Yap.
Dan nampaknya Sujahnya juga di sini udah coba untuk melakukan satu clearing wave dan ini agak sedikit kurang begitu enak untuk menggunakan Ezreal di arah laning phase. Oke lah, lu trading hit, lu bakalan kenceng banget. Tapi Ezreal untuk segi clearing wave power, kalau menurut gua lebih better Kai'Sa. Bener, lebih better Kai'Sa karena Kai'Sa juga punya ikat yang kalau misalkan dia memang mau buat pakai clear minion. Dan juga di arah mid lane kali masih ada trading aja di mana Phoenix bakal coba untuk nge-sandwich satu pemain aja. Ngambil satu camp lagi kali ini. Di mana tim Onyx bener-bener kayak ngambilin itu camp jungle si Wukong. Iya, ini baru satu camp sih kalau menurut gue ya. Dan Onyxnya juga tadi dia udah sempet dapetin satu scuttler juga. Scuttler di sini masing-masing tim dapat ya. Jadi kalau menurut gue masih imbang. Cuman bedanya di sini dari Onyxnya 2 kali ngelakuin satu invasi dan itu benar-benar penting banget untuk tim The Pillars Jelair karena benar-benar nopang network gain yang dimiliki oleh mereka buat di awal-awal game. Dan itu benar-benar harus dimanfaatkan oleh tim The Pillars Jelair karena apa? Winning condition tim Onyx di sini tuh late game. Maksud gue di early game gitu. Sedangkan untuk The Pillars Jelair di sini mereka di late game. Bener, di late game. Tapi menurutku masih bisa ngimbangin lah, apalagi mereka megang Ezreal ya. Betul. Megang Ezreal paling juga mereka bisa pick off juga pakai yang namanya Vi juga bisa di follow up sama si Phoenix. Betul. Karena dia megang Galio juga. Gue rasa kalau misalkan pemain dari The Pillar itu ke pick off itu bakal gampang banget buat tim fight selanjutnya buat tim Onyx. Yes, sini merekanya udah pulang karena memang udah sekitaran menit 3 dan untuk laning pace di arah atas masih tetap pukul-pukulan antara seorang Lim dan juga Poka. Pastinya mereka masih belum mau melakukan satu follow up. Next Cutler ya bakalan ada di arah top lane dan tim Onyx di sini mereka udah preparation banget untuk melakukan satu Dragon karena sekitaran 20 detik lagi bakalan up. Di arah bottom lane udah siap sekitaran 3 pemainnya dari tim The Pillar Jelair. Bakal coba dihajar lagi kan bisa dikatakan juga di mana seorang Omega nge-zoning out aja 2 orang tim dari Onyx, Goff dan juga Sujah yang masih fokus farming, tapi kali ini jungle lawan yaitu Freezy sudah bersiap-siap dari belakang. Ini Freezy yang dari Onyx juga bukan sih? Sebelumnya tuh Freezy dari Onyx loh. Iya, sebelumnya karena memang dia sekitaran 2 pemain ya di substitute ya, diganti gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat juga udah bakal langsung coba di start kali ini. Omnifam bakal langsung diamankan untuk Onyx nampaknya. Yep, dan Blaskon juga langsung dihancurin sama satu orang Gragas tadi. Ada terus shot barat juga dan berhasil mengamankan Ocean Dragon dengan cukup free aja menurut gue. Betul, 2 spirit juga di sana udah di pop, tapi sayangnya dari tim Onyx di sini bakal langsung call untuk pulang dan untuk next Rift Herald-nya gak boleh sampai miss. Kalau bisa tim The Pillars Jelair kali ini mereka yang melakukan satu follow up menuju ke arah sana. Gak masalah untuk tim Onyx, biarin mereka yang start si Rift Herald-nya, tapi kita tinggal follow up aja dan kita mungkin bakalan dapetin satu timing smite yang tepat buat ngelakuin satu steal. Betul, dan untuk sejauh ini juga masih terdominasi oleh Onyx meskipun gak kelihatan karena gak ada Faju, tapi objektif yang didapat sama tim Onyx lebih banyak. Tapi di bawah bakal ada satu inisiasi, Steven kaki muncul tapi gak bisa selesai lawan. Nasi seorang Jara pun harus tumbang begitu saja. Dan turret pun nampaknya bakal diamankan oleh tim Onyx untuk saat ini. Yes, satu arah turret dia bawah pasti bakalan langsung diamankan untuk tim Onyx Esports. Begitu juga Poka bakalan langsung aja melakukan satu clearing wave dengan penggunaan satu poison trailnya pastinya. Dan di arah mid lane di sana udah bersiap dari seorang Wukong dan Orianna juga. Lim di sini baru datang udah bakal langsung disuplek oleh seorang Poka. Iya, cuman emang ngeselin banget dari poison trail sendiri yang ngebikin Lim gak bisa terlalu dekat-dekat sama Singed ya. Benar. Dan main Singed juga memang kayak buat nge-zoning aja buat menangin lane-nya dan teman-temannya empatnya pun gak kalah di lane-nya masing-masing gitu. Betul. Wow, di sini dari seorang Phoenix juga udah kelar menuju ke arah GH-nya. Udah ada Scepter juga dari seorang Sing kali ini. Rod of Ages juga udah jadi untuk menuju ke arah late game-nya nanti investasi kalau menurut gua dan mungkin nanti bakalan menuju ke arah next item dari seorang Sujah menuju ke arah mana Mune. Bakal di-scan dulu mencari ward pasti di mana Sujah dan juga Phoenix bakal coba untuk mengambil satu blue buff kah? Tapi ternyata enggak. Tapi di bawah masih ada Omega dan juga Vinyan. Udah ada tukeran lane aja kali ini. Poka yang bakal menjaga turret bagian outer bawah. Yep. Is everything. Langsung di Nimbus Strike kali langsung dulu Cyclone juga di Poka masih bisa lari dengan kencang tapi ternyata bakal dijepit oleh Omega dari belakang. Zephyr, F Storm, Howling Gale di mana Poka pun terkena redemption dan nggak bisa selamat lagi. Yes, ini tradingannya bakalan menuju ke arah satu champion dan juga satu Rift Herald dari arah tim Onyx pastinya ya. Udah di zoning out abis juga dari seorang Lim kali ini oleh Han Yeager di sana dengan penggunaan Galio-nya memberikan satu present tersendiri dan yap mereka berhasil diamankan dan hampir aja dari tower di arah bawah atau turret outer dari tim Onyx Esports ini hampir tumbang juga. Jadi kalau menurut gua ya ini tim The Pillars mereka mencoba untuk trading hal tersebut gitu. Mereka udah tahu kita udah nggak bisa maksa lagi menuju ke arah Rift Herald. Jadi kita mau nggak mau harus ngamanin satu outer turret di arah bawah dari tim Onyx. Dan untungnya tadi sebenarnya cukup menurut gua masih oke-oke aja karena dari Poka sendiri ngebuang satu GA-nya Wukong. Itu kebuang. Dia masih bisa ngebuang satu GA-nya Wukong dan menurut gua itu nice banget meskipun Poka mati, turretnya di bawah pun gak hilang. Betul. Tapi dia ngebuang satu reset kayak lu nggak bisa hidup lagi
lagi karena GA-nya nunggu cooldown ya. Iya, GA cooldown juga lumayan lama ya kan. Dan kita tahu sendiri juga untuk next fight-nya di sini Wukongnya bakalan lebih berhati-hati karena nggak memiliki Guardian Angel. Dan bakalan coba buat di slow push juga oleh seorang Suja kali ini. Dengan penggunaan Arcane Shift-nya bakalan ngebantu dia untuk pindah menuju ke arah belakang. Benar, tapi di atas juga masih ada penjagaan dari seorang Galio untuk menjaga outer turret. Dan masih dijaga juga oleh seorang Lim. Tentunya dengan satu buah Kamil, tapi udah ada body slam juga ke depan. Langsung dibantu dengan Asal Battery. Ternyata Wukong pun gak bisa diselamatkan lagi karena trap yang dilakukan oleh Onyx cukup cepat menghabisi lawan. Iya, itu kalau menurut gue adalah salah satu upaya pick off yang sangat cepat sekali untuk tim Onyx ya. Follow up-nya dari arahan Jaeger juga di sana ngeluarin satu heroes entrance dan oke. Lagi-lagi body slam langsung dilakukan lagi, masih menyimpan lagi di belakang udara sama Kamil. ST ultimate juga ada Gragas, terculik satu orang, ada Shock Wave juga di Poka, nggak bisa selamat lagi. Redemption di mana turret bagian tengah bakal diambil oleh seorang Suja. Dia harus pulang dulu dengan Vault Breaker, tapi di atas ada percobaan dari Galio yang mencoba untuk mendapatkan satu turret berhasil didapatkan. Ya, ini lama-lama gue bisa jadi sarjana ekonomi ya gara-gara nge-cash game ini gitu. Kenapa ini tuh? benar-benar tradingannya tuh bagus banget gitu. Bagus, kayak ya? yang penting kita tuh bisa dapat cuan juga walaupun kita di sini kerugiannya diamankan karena memang tim musuh berhasil dapetin 2 pemain dari kita, tapi mereka ngebayar dengan 2 outer turret di arah mid lane dan juga top lane, dan ini membuat tim Onyx Esports memiliki ekspansi map lebih lagi. Sekitaran 60% sudah mereka amankan, dan untuk next objektif sudah terlihat juga satu Mountain Dragon di sana, dan ini bakalan jadi dragon yang bisa gue bilang prioritas yang kedua lah ya setelah Infernal ketika lo mau amankan, dan udah bakal langsung di proc juga masuk menuju ke arah belakang kali ini untuk tim Onyx Esports pastinya. Benar, udah dibuka juga oleh seorang Janna dengan Howling Gale. Cuma Jaeger di sana yang terlihat kan nih. Mountain Drake bakal ditarik ke arah luar dulu. Dimana Freezy masih bersiap-siap coba untuk masuk duluan, tapi ternyata tim Onyx cukup menjaga posisinya. Bahkan Suja yang nge-zoning out kali ini berhasil didapatkan juga, langsung di-town juga dengan Shield of Tyrann. Dimana Freezy pun ternyata masih bisa dengan Warrior Trickster-nya bikin bingung musuh ya. Dan udah bakal langsung coba buat di-clear juga di sana ya. Satu wave oleh seorang Suja pastinya. Dan kita tahu sendiri Onyx kali ini masih dengan gameplay early-nya yang sangat kuat sekali, karena memang di sini dengan total 4 champion tanky, mereka bisa memanfaatkan early advantage yang mereka punya. Dan untuk tim The Pillars Jelair juga di sini membutuhkan kesabaran. Masih ada Gav dengan body slam bakal coba untuk melarikan diri terlebih dahulu, di mana satu orang Phoenix juga masih fokus dengan jungle pet-nya, dia masih ke farming aja. Dan udah sekitaran 5.000 juga untuk gold gap-nya antara kedua tim pastinya. The Pillar Jelair masih coba untuk melakukan satu farming aja. Mereka benar-benar avoid the war banget, dan kalau misalkan emang mereka berhasil mendapatkan satu celah seperti apa yang tadi tim Onyx lakukan di arah mid lane pas dapetin satu outer turret di arah sana, itu sebenarnya The Pillar Jelair tuh lagi coba mencari hal tersebut, Lihan. Kayak ada yang coba buat offside, seperti ada yang keculik dikit satu, terus juga dia coba buat follow up ternyata gagal, terus kita bisa dapetin lagi. Yang kayak gitu-gitu tuh bakalan jadi satu resource pundi-pundi gold buat si The Pillar Jelair pasti ya. Bener, gue sih karena Kamil di first pick juga ya, jadi memang udah kayak ke-lock aja sama Singed yang dari tadi ke split push, jadi memang gak bisa kemana-mana, mobilitas dari Kamila sendiri terganggu gitu. Bahkan kali ini udah ada Referral juga di dalam atas, di mana seorang Phoenix juga udah bersiap di bagian belakang. Howling Gale kena 2 orang juga, tapi ternyata turret tampaknya masih bisa di defense juga. Nimbus Striker seorang Phoenix kali ini, masih ada Wind of War juga, satu orang. Lim terjebak dalam nostalgia dari belakang, bakal dibanting terlebih dahulu dengan Vault Breaker asal Battery, tapi ternyata pemain dari Jepler Freezy harus lari dengan flashnya. Satu orang lagi Omega tertumbahkan oleh seorang Susu Gajah dengan Arcane Shift, tentunya kali bakal maju lagi. Headshot bakal dibuka, dia ternyata gak bisa bertahan lebih lama lagi. Poka dari belakang memberikan racun ke arah lawan. Poka selamat, dan beberapa pemain dari tim The Pillar Jelair pun tumbang satu persatu di tangan tim Onyx. Yes, it's too fast kalau menurut gue ya untuk tim The Pillar Jelair pasti ya. Tadi mereka ngirim satu pemain ya, yaitu dari seorang Wukong Freezy masuk sendirian dengan penggunaan Nimbus Strike lalu dikeluarin pakai Cyclone, dan mungkin itu memang struktur yang dimiliki sama tim Onyx. Tadi benar-benar berkubu banget, dimana 3-2 dilakukan, dan untuk di bagian jungle pick-nya tadi mereka juga sempat melakukan satu poking menuju ke arah satu pemain, sempat juga dikasih assault and battery dan berhasil dibonyokin. Lalu mereka langsung aja menuju ke arah Baron Nashor yang selanjutnya kali ini bakalan langsung diamankan Baron yang pertama. Gila, bener-bener kayak gue ngeliat sih dari The Pillars Jelair sendiri sebenarnya ngebuka fight dan keculik pada akhirnya. Padahal kalau bisa kita ngeliat dari tim Onyx sendiri komposisinya, mereka tuh bisa nge-pick off pakai ya tadi assault and battery dari si Phoenix, pakai Vi. Jadi memang satu orangnya akhirnya keculik dan kebuang semua, udah di zoning out sama si Wukong, tapi nggak bisa di follow up lagi sama The Pillarnya. Masalahnya tadi pada saat kelar Cyclone-nya udah dikeluarin, Cyclone yang pertama gitu kan, terus dia balik gunain satu Warrior Trickster, coba untuk pulang, tapi ternyata Gragas di sini punya explosive cast. Jadi itu ngebikin dia balik lagi ke strukturnya tim Onyx Esports punya.
masuk ke 3 pemain lagi dan akhirnya langsung ke instant death dan Jananya juga berhasil ke take down gitu. Walaupun tadi Wukongnya berhasil diselamatkan ya. Dan juga emang si Ezreal free hit sih. Nyawanya pun kayak nggak kecil sama sekali bahkan gue lihat. Kayak tadi dia dengan mistake shotnya masih bisa nge-zoning out lawan sendirian dan akhirnya pun kayak ngebonyokin lawan tuh gampang banget. Tapi kita lihat kali ini masih ada body slam juga bersambut dengan satu orang Phoenix. Asal M-Battery ke belakang. Udah ada Iron Trance juga dari seorang Galio lagi maju lagi. Win of Strength masih ada tercek juga di mana seorang Tactical dari seorang Kamil juga saya ke Batum. Gak ada seorang Phoenix tapi kali ini bakal dibalik lagi. Shockwave dari orang. Gak ada damage lagi. Ternyata tim Onyx masih cukup kuat untuk saat ini. Gak bisa dihajar oleh tim Jelayer. Yes, mereka berhasil mendapatkan satu inner turret lagi dan mereka bakalan langsung aja berupaya untuk mendapatkan satu higher ground atau inhibitor ya dari tim Onyx pastinya. Karena memang advantage kali ini ada di arah mereka. Mereka berhasil mendapatkan 3 pemain. Mereka juga langsung kayak menuju ke arah objektif yang selanjutnya. Ngapain Gav pulang? Ini dia nih biasa nih. Biasanya kalau ada Bayu dari Bayu udah gitu. Tapi nggak apa-apa karena dia ngasih info juga ternyata musuh juga masih ngejagain dia dan akhirnya satu di atas bakal didapetin. Dragon Infernal pun up mereka bisa ambil kali ini. Yes, benar udah pasti mereka bakal langsung menuju ke arah sana ya karena pertama musuhnya juga baru spawn. Mereka baru banget seger keluar dari arah fountain head-nya mereka. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari tim Onyx Esports kali ini, mereka udah berhasil mendapatkan satu ahead position yang dimana tinggal tower atau inhibitor turret aja yang kali ini tersisa, lihat. Bener cepet banget. Tim Onyx juga mainnya tuh kayak sabar ya, dan beberapa kesalahan atau kayak miss komunikasi mungkin dilakukan oleh tim The Pillar Jelayer, kayak tadi contohnya culik satu persatu juga. Dan jadinya tim Onyx juga dari awal memang udah nge-leading ya, jadi ya bisa dibilang cukup mudah untuk mendapatkan objektif. Yes, dan gue ngeliatnya sini dari tim The Pillar Jelayer mereka agak sedikit kesulitan saat tim Onyx Esports ini coba buat diving, coba buat paksa untuk ngelakuin satu team fight gitu. Karena memang di sini struktur tim yang dimiliki sama tim The Pillar Jelayer mereka agak-agak sedikit kurang frontliner. Omega aja as a support dia bukan gunain satu champion badan gitu kan. Yang memiliki badan di sini hanya seorang Breezy dan juga Lee, makanya Breezy gunain dia di awal-awal. Bener, udah ada command juga attack ke arah depan, bakal diberi sama ternyata enggak, masih ada Warrior Trickster juga. Sakit. Lawan Redemption lagi ini. Aduh. Sekadar masih ada Gaya juga bakal dimajuin kali ini. Udah dikasih juga ternyata tim Onyx cukup kuat dan ada dominating dari Suja kali ini. Breezy gak perlu banyak, saya langsung dibuka juga. Racun dari Boka cukup menjulitkan dan korban dari ujung terbuka kali. Tactical Sweep dan juga seorang Omega cukup coba untuk bertahan tapi ternyata gak bisa membantu lebih banyak lagi. Hasil ultimatum bakal dibantai lagi. Digebukin sama tim Onyx. Tersisa Omega sendirian. Di mana Alpha gak ada, di mana Nexus pun bakal diajar tim Onyx. 1-0 untuk Onyx Esports. Yes, 1-0 match yang kelima game yang pertama ditutup dengan sangat apik sekali oleh tim Onyx Esports.